hasil beberapa monitoring dan evaluasi input data SPM yang kami lakukan. Ya gambarannya seperti ini, kami ingin tunjukkan satu saja video dari Dinas Kesehatan untuk sebagai bahan referensi lah untuk ada kerja ini. Tidak tahu beliau mengampu RKPD atau enggak, ya tapi seperti anggaran lah setidaknya bukan. Ini sudah dievaluasi oleh inspektorat. Jadi inspektorat ini sudah memiliki aplikasi juga di dalam SPM ini untuk mengevaluasi kinerja per masing-masing mutu dan layanan di masing-masing urusan. Jadi kalau dulu biasanya langsung dikirimkan ke SPM, sekarang enggak, ada fungsi evaluasi. Kalau kami di dokter itu ada fungsi review API Pak dari inspektorat. Jadi lolos enggaknya suatu mutu dokumen kita dinilai oleh APIP. Ini sekarang untuk SPM itu akan dinilai oleh inspektoratnya. Jadi kami di provinsi sudah melaksanakan Pak dengan 6 urusan dan APIP yang dengan inspektorat dan masuk ya. Kita sudah melaksanakan. Jadi harapannya SPM kita itu sudah jalan cukup baik. Harapannya seperti itu. Walaupun secara sistem untuk review dari inspektorat belum bisa. Belum ada toolsnya dan juga tapi kami sudah mulai menyusun dari dini. Jadi teman-teman inspektor sudah dilibatkan, apa yang SPM disampaikan mereka sudah melakukan Pak. Jadi masih sudah banyak ketemu permasalahan di perangkat daerah seperti kami kemarin ada usaha transit misalkan maksimal SOP sekian tapi kita sudah menyusun lebih gitu kan. Jadi sebenarnya baik tapi secara mendagrinya ternyata hanya dibatasi 9 atau 7. Nah itu sudah di reminder oleh teman-teman inspektorat. Nah itu yang fungsinya sekarang sudah pada tahap seperti itu. Tugas pelayanan itu yang sering sekali miss data informasi yang kami terima dari Dinas Kesehatan berdasarkan hasil monitoring kami, itu utamanya di pelayanan kesehatan ibu bersalin. Karena nampaknya pelayanan kesehatan ibu bersalin itu sudah terlebih dahulu ada di target yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Ya. Ada yang mereka sebut dengan KMK. Ya, ketika kita sudah maksimal mendata, Dinas Kesehatan yang dari jajaran puskesmas dan segala macam, pelayanan kesehatan ibu bersalin di masing-masing kabupaten perbedaannya cukup signifikan dengan DKI. Ya. Nah itu yang barangkali perlu mendapatkan catatan dari provinsi, karena memang kalau ingin mencapai 100% Pak, berdasarkan dari Perpu tidak mungkin, karena target pelayanan kesehatan ibu bersalin kan juga ditentukan oleh keputusan Menteri Kesehatan. Jadi seperti itu. Ini yang dan Dinas Pendidikan juga Pak, Dinas Pendidikan tidak kami tampilkan ininya, dokumentasinya. Pendidikan dasar terutama. Jumlah warga negara usia 7 sampai 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. Ini dananya tersebar tidak hanya di Ampo di Dinas Pendidikan. Misalkan madrasah itu Kementerian Agama. Jadi kesulitan untuk menentukan indikator saja jumlah warga negara usia 17 sampai 15 tahun saja. Pemerintah kabupaten kesulitan. Karena ketika kita minta data pada berapa anak yang bersekolah di madrasah yang notabene merupakan di bawah binaan Kementerian Agama, itu kesulitan. Setiap kali melakukan evaluasi kami upayakan untuk mengundang dari kantor Kementerian Agama. Tidak pernah hadir. Itu barangkali yang harus menjadi pekerjaan kita bersama. Kalau senyampang ada forum untuk kami berkeluh kesah nih Pak ya. Ya itu tadi beberapa hal yang kami mendapatkan masukan langsung dari perangkat daerah pengampu data SPM ya seperti itu. Jumlah warga negara usia 7 sampai 18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah partisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Ini juga ada kesulitan datanya Pak. Ada di beberapa warga kami di rentan usia 7 sampai 18 tahun ini
kebanyakan tidak cukup signifikan sebenarnya prosentasenya, tapi menempuh pendidikannya itu di pondok pesantren dengan data pendudukan atau KTP yang sifatnya sementara. Tidak bisa dengan surat domisili, tidak harus dengan KTP. Dan berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 ini, kami harus menentukan jumlah warga negara usia 7 sampai 18 tahun. Kami berusaha untuk menyinkronkan jumlah saja warga negara ini, Pak, antara data di Dukcapil dengan data BPS tidak pernah sinkron, Pak. Tidak pernah sinkron. Entah kalau data yang diambil oleh Bapeda ya. Kami berusaha untuk mensinkronkan data saja jumlah warga negara antara di Dukcapil dengan BPS tidak sinkron. Kami coba sanding data dengan admin Duk di kecamatan, tidak sinkron juga. Nah, itu menjadi kesulitan utamanya perangkat daerah pengampu data SPM ini dalam hal pemenuhan jangankan pengisian di SPM, untuk menentukan indikator penerima layanan dasar saja kesulitan data. Ya karena itu tadi Permendagri bahkan mungkin setara dengan Permenkes, setara dengan kementerian-kementerian lain yang memang masuk dalam pelayanan dasar 6 bidang SPM itu, ya kan? Pendidikan, peraturan Menteri Pendidikan bisa jadi tidak sinkron dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang khusus mengatur tentang penerapan SPM. Sayangnya pendidikan masuk di bidang standar pelayanan minimal di kabupaten. Nah, itu yang perlu kami sampaikan, Pak. Sejauh mana solusi yang bisa kami ambil dalam menemukan formula yang terbaik untuk mengatasi beberapa perbedaan data yang dialami oleh perangkat daerah pengampu SPM. Seperti itu.